sharing dikit dong Kak, kira-kira gimana sih kiat-kiatnya nih kemarin CHSE baru Kamis kemarin ya Kak? Iya, baru, benar-benar Luar biasa, baru. fresh from the oven. Iya. Kak, kalau misalnya dari sisi audit itu kan ada banyak sekali ya tipe-tipe yang tadi sudah di-share sama Kakak nih. Gimana caranya kalau misalnya seorang HR lah bilangnya, karena mungkin kebanyakan teman-teman kita HR atau mungkin teman-teman di company masing-masing, gimana caranya untuk mengukur, apa yang dipakai ngukur? Kita mengukur dengan menggunakan measurement tool. Oh, oke. Kita mengukur dengan menggunakan measurement tool. Ya. Pertanyaan lanjutannya kalau nggak punya. Kalau nggak punya gimana? Kalau dong? nggak punya jangan ribet. Itu kan kita harus, kita harus memanfaatkan koneksi yang kita punya. Betul. Nggak? Kayak saya dulu baru pertama kali berkecimpung di dunia perhotelan, datang dari akademisi, tiba-tiba dong jadi, bukan tiba-tiba ya, tapi baru pertama kali masuk ke dunia perhotelan terus disuruh ngomongin masalah training audit. Saya akan tidak tahu diri mengetok pintu tetangga. Halo, saya training manager baru. Boleh lihat nggak punya training audit apa enggak? Syukur-syukur kalau bekerja di sebuah hotel chain begitu kan ya, yang punya sister company-nya banyak. Itu kan kita biasanya temenan nih sesama keluarga gitu kan, ketok aja pintu tetangga gitu kan ya, pintu saudara. Maaf Bu, saya lihat ya boleh nggak gitu kan. Syukur-syukur udah dapet dari company. Nah kalau nggak punya lagi, search on Google gitu, create yourself, nggak masalah. Paling tidak kita punya nih ukuran standarnya apa nih gitu. Oke. Find references, kemudian ikuti organisasi-organisasi yang asosiasi-asosiasi yang kira-kira bermanfaat buat kita. Macam misalkan kalau kita di HRD ya kita ikut HRA gitu kan ya, karena segala macam dari SE gubernur, dari quote-quote yang memotivasi sampai dengan happening, siapa yang sudah CHSE sertifikasi, tiba-tiba jembrang sudah ada di situ borang-borangnya, kita nggak perlu repot-repot lagi search on Google gitu kan ya. Jadi ada banyak sekali caranya. Sharing dikit dong Kak, kira-kira gimana sih kiat-kiatnya nih kemarin CHSE baru Kamis kemarin ya Kak? Iya, baru, Luar benar-benar biasa, baru. fresh from the oven. Iya. Benar tadi yang disampaikan sama Kak Di, kita harus tahu measurement toolsnya kita apa, karena kita harus tahu plannya kita atau visionnya kita tuh mau apa. Karena kita mau CHSE contohnya, kita measurementnya harus sesuai dengan list poin-poinnya of CHSE. Kita breakdown satu-satu, kita lihat apa yang kita punya dan apa yang tidak kita punya. Betul. Yang tidak punya kita adakan. Caranya seperti apa ya, kita harus koordinasi dengan teman-teman yang ada di company kita untuk ayo kita adakan ini. Kenapa harus diadakan? Supaya jauh lebih baik. Betul. Ya kan? Karena sebenarnya poin-poin ini adalah harapan dari customer supaya kita bisa memenuhi keinginan mereka, memenuhi ekspektasi mereka. Betul. Yang sudah dituangkan di poin-poin itu. Pengerjaannya cukup cepat, harus tak. Ya, yang penting harus plannya juga harus jelas. Iya, jadi ada planning gitu kan ya, Iya. terus bisa diorganis. Terus apa lagi ya? Ya satu-satu ini cukup banyak sih, kurang lebih Banyak ya. sekitar ada, kalau hotel kalau nggak salah ada 81 ya. Poinnya. 84. Ya 81, sorry. Jadi Iya. harus kita lihat satu-satu, kita teliti satu-satu. Kalau nggak ngerti, orang mudeng, kita tanya. Saya sih kemarin juga berhubung udah yang kedua kali ya. Jadi tanya sama diri sendiri akhirnya. Yang kemarin itu apa ya referensinya gitu. Tapi kalau emang kita belum pernah ikut sebelumnya ya kita tanya. Misalnya tadi dibilang ke sister company atau mungkin ke tetangga sebelah gitu. Biar the measurement tools dulu deh. Iya. Tapi ini seru banget ya bahas CHSE, ini nggak akan ada habisnya. Nggak, betul. Karena kalau nggak salah tahun ini kan sudah berubah lagi nih CHSE measurement tools yang baru ya. Jadi ada update. Tentunya nanti kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih lebih Betul. dalam Kak soal itu. Nah, meanwhile waktu kita makin mepet nih, yuk kita lanjutin ke next step, yuk. Lanjut. Terus ya, kalau kita sudah tahu nih audit measurement tool, apa yang harus diaudit, sekarang bagaimana kita harus preparing ourselves for an audit. Saya mau kasih tips yang dulu pernah kami lakukan gitu kan ya. Bagilah diri
bukan bagilah diri, tetapi harus sebaiknya kita punya internal auditor dulu. Internal auditor ya? Iya, jadi internal auditor itu kerjaannya seperti apa? Kerjaan internal auditor itu seperti quality assurance person role. Jadi bentuk tim kecil untuk mengaudit di dalam. Sebelum kita diaudit sama external auditor, supaya nggak mati kutu kita. Jadi bukan pada saat audit yang sebenarnya kita baru kerjain, tapi sebelum itu kita harus Jauh ada kayak sebelum rehearsal ya? Betul. Jadi paling nggak kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan dari operasional kita, apa checklist yang harus kita lengkapi, supaya Betul. bisa menjawab external audit yang akan kita lakukan. Oke, tapi gimana Kak? Ini pertanyaan saya berikutnya nih. Saya yakin ini juga pertanyaan dari kawan-kawan sekalian nih, kakak-kakak sekalian pasti bertanya-tanya. Bagaimana kalau ternyata nggak ada nih orang yang di-assign, nggak ada istilah internal auditor. Biasanya kan tidak semua company ya punya capital untuk bayar internal auditor gitu. Understood. Paling nggak kita mengerti dulu deh role-nya quality assurance person itu apa gitu. Apa aja yang dikerjain sama quality assurance gitu kan ya. Jadi kalau quality assurance kan mereka yang leading quality assurance team kalau ada gitu kan ya. Kemudian dia yang managing quality tools, managing customer experience, terus kompetensi yang dimiliki harus orang seperti apa. Yang punya leadership kan begitu. Leadership itu termasuk juga komunikasinya dia bagus, directingnya bagus, organizingnya oke gitu kan. Terus managing execution, dia tahu dia nggak cuma ngomong tok gitu kan ya, tetapi dia juga masuk ke dalam evaluating, controlling kayak begitu. Terus building relationship ini sangat penting karena remember if we are talking about quality assurance, if we are talking about internal audit or external audit, it is not a one man show gitu. Jadi kita mesti rangkul seluruh orang yang ada di departemen masing-masing Jadi gitu. bukan satu orang, Bukan. tapi kita harus mengajak gitu ya. Yes, exactly. Menghimpun gitu ya resources yang ada di dalam departemen kita gitu. Ya. Betul. Bukan cuma departemen ya, tapi Satu company. total Company. Sekarang kan vision kita apa dulu nih? Tujuan kita mau mengadakan sertifikasi ini apa? Gitu kan, quality assurance ini apa? Kalau yang mau dilihat performance-nya company ya sudah. The whole persons in the company harus ikut ya sebagai Harus seorang involved, quality ya. assurance person gitu. Oke. Dan seorang quality assurance person dia juga harus memiliki learning and applying professional expertise gitu ya. Jadi artinya begini, kita ngomongin audit ini kita non-stop learning loh sebetulnya. Kita belajar lagi, buat lagi sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah kita create sebelumnya. Contoh misalkan SOP yang wadidaw yang gitu ya, tiba-tiba mesti ada nih, bagaimana kita mikirin alurnya, flow-nya kayak gimana, trial and error lagi sama tim sebelum kita kedatangan external auditor gitu kan. Nah kemudian kalau nggak punya, tadi pertanyaannya kalau nggak punya, kembali lagi ke klausul awal buat Iya, harus punya. harus ada, Harus punya assign gitu assign, ya. iya, Oke. assign. Harus assign. Talk to your head of the company gitu, karena kita mesti juga mendapatkan komitmen gitu kan ya, komitmen yang dari atas. Kalau yang di atas komit, yang di bawah kan ikut dia biasanya. Nah bukan bottom up tetapi top down gitu kan ya jadinya. Ini yang bahaya kalau nggak dipegang gitu kan ya. Dan assignment itu harus ada, lu suka nggak suka, dirimu harus ikutin gitu. Carinya orang yang seperti apa? Carinya orang yang memang memiliki juga kompetensi yang seperti itu. Kalau secara praktis sih saya biasanya suka mengintimidasi departemen. Gitu. Iya, dia Jadi mesti harus ikut dalam di-encourage ya. Betul. iya, di-encourage, dirayu-rayulah sedikit dan dimotivasi Betul. sedikit. Mau nggak suka, suka nggak suka, kita harus paksa dia untuk ikut meeting gitu kan ya. Harus diajak meeting nih. Benar. Setuju. Benar, Berarti kayak Curhatan. kayak gitu ya Kak, di Kak Kinan kemarin Iya. caranya adalah mengajak departemen untuk Iya. juga involve di dalam Betul. proses tersebut. Karena pada akhirnya yang bawah ini, bukan yang bawah, maksudnya teman kolik itu akan mengikuti apa yang dibilang debt head-nya masing-masing. Betul. Dan debt head-nya itu misalnya kita ada suatu problem. Ini kita harus tahu bagaimana solusinya. Nah, kita kan harus dapatkan approval dari debt head tersebut. Kalau debt head tersebut ada di meeting tersebut, jadi kita bisa langsung dapat approval dan langsung bisa kita jalankan. Tapi kalau misalnya cuman
bukan di bukan dev head-nya. Jadi kita prosesnya akan jauh lebih panjang, akan lebih lama nyari approval-nya. Oh ya, ini nanti saya sampein dulu ya sama atasan saya. Nah, itu dia yang repot. Itu yang bikin proses itu akan semakin lambat. Gitu. Langkah-langkahnya apa dong Pak? Itu yang harus dilakukan oleh seorang quality assurance yang memegang role sebagai quality assurance. Yang pertama adalah harus bangun koneksi dengan dev head ya. Betul. Betul. Iya, itu yang paling penting. Kalau kita tidak bisa, kalau secara based on my experience ya, jadi saya biasanya mencoba mendekati dev head-nya, artinya in a good way ya. Kita build relationship dulu. Betul. Kalau kita udah build relationship, akhirnya dev head itu akan trust sama kita, akan percaya dengan kita. Setelah kita percaya, jadi apapun yang kita advise, anggaplah sebagai QA person itu the expert, karena kita adalah brain-nya ya. Kalau kita mengadvise sesuatu dan mereka dan hubungan kita dengan dev head tersebut baik, otomatis mereka akan langsung percaya, oh ya bener kok kata si, sebut saya Kinan namanya, bener kok kata Kinan seperti ini, oke kita approve, langsung kita jalankan, langsung jalan eksekusi di timnya, di departemennya, jadi gitu. I see. Tapi jangan salah loh, kalau kita ngomongin masalah audit atau masalah ya ini ya menggerakkan departemen head, nggak semua departemen head memiliki pikiran yang sama seperti kita. Karena berdasarkan pengalaman kemarin ada salah satu departemen head yang dengan pastinya bilang, oh nggak mungkin kita lulus, nggak mungkin soalnya kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Nah, kita pun sebagai seorang HR maupun yang mereka datang dari talent development gitu ya, learning and development person, harusnya kita tidak boleh memiliki mental tempe yang akan berserah kepada oh kita tidak akan lulus gitu. Jangan. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, kita nggak akan lulus. Jadi yang kita lakukan, yang saya dan tim kemarin lakukan, kita membuktikan bahwa apa yang dipikirkan sama departemen head itu wrong, gitu. Jadi mental hayo gitu, hayo gitu kan, harus ngajaknya. Jangan sampai kita terpatahkan semangatnya gitu ya, hanya dari satu. Seru banget. Ini banget. Seru banget nih dari Bu Eti. Betul. Kasih feedback juga nih ke kita bahwa jangan lupa ini tugasnya bukan cuma nyari yang salah ya. No. Tapi juga bagaimana untuk catch people in doing right when they do wrong, correct the behavior. Betul. Jadi bahwa quality assurance role itu tidak dimiliki hanya satu orang saja, mentang-mentang dia QA manager atau direction, dia aja, enggak. Jadi betul yang dibilang sama Kak Nadia, Ibu Eti, bahwa ini adalah tanggung jawab semua orang gitu. Sekarang diingetin lagi deh, tujuan kita di company itu apa, kembali back lagi to the vision itu apa gitu kan ya. Kemudian ketika kita melakukan sertifikasi ini tujuannya mau apa gitu. Terus kalau nggak punya orangnya, ayo kita bentuk gitu. Kita bentuk bukan juga berarti ke depan baru bentuk sekarang, enggak, tetapi monitoring, controlling apakah kita sudah melakukan itu sebetulnya. Very good kalau memang sudah dilakukan setiap hari, karena ini siklusnya begini ya. Quality itu kan kita ngomongin feedback. Kadang-kadang ke depannya adalah ketika mendapatkan feedback yang nggak bagus gitu kan ya. Kalau nggak bagus baru tiba-tiba langsung oke, kita buat strategi apa. Tapi kalau yang bagusnya lupa di praise juga gitu kan ya. Dan itu penting sebetulnya ketika kita praising the good thing. Aku setuju sama Bu Eti, praising the good thing itu juga celebrating something itu juga membawa motivasi yang baik, sehingga ketika kita building relationship seperti yang Kak Kinan bilang itu smooth jalannya gitu. Dan pun kalau kita menemukan challenge, jangan patah semangat gitu. Kalau kita ngomongin quality, it is talking about feedback. Kemudian kalau kita menemukan ada gaps di situ, training lagi gitu kan ya. Training ini tidak hanya ketika menemukan yang negatif komen, tetapi ini training itu haruslah dilakukan secara continuously gitu loh. Mungkin kalau yang saya mau highlight adalah tadi gue itu juga udah menambahkan where the consistency is the key. Jadi bukan hanya sebatas pada saat kita mau diaudit terus baru kita gerudukan untuk siapin. Ini juga tadi Kak Sinta juga highlight di sini. Kita berusaha untuk prepare kamar untuk audit untuk mystery shopper. So kalau misalnya kita sudah konsisten melakukan sesuai dengan standar, nggak wajib harus saat
ada mystery shopper, potensial mystery shopper, baru kita siapin hal Karena itu tersebut. stres loh. Banget. Habis itu ngulik-ngulik Terasa siapa ya dan pengalamannya siapa juga ya. Sebenarnya Ciri-cirinya. akan lebih gampang berarti kalau konsisten ya kak ya. Sudah Yes. konsisten mau itu auditor atau bukan, mystery shopper atau bukan gitu ya kak Kinan ya. Kalau udah dikerjain kita nggak perlu worry. Iya, betul. Karena customer kita sebetulnya sudah menjadi auditor kita sih, external auditor yang hasilnya bisa tampak di seluruh dunia, ya kan? Mau pakai online review atau apapun juga, gitu. Nah, sekarang kalau kita membicarakan our part as human resources, gitu kan ya, part kita terus gimana? Dari tadi kita kan ngomongin tuh, sudah membicarakan our role. Quality assurance person itu seperti apa? Nah, ini tampaknya kita harus lebih menukik lagi nih dengan peran kita sebagai human resources in the role of part of the solution in quality assurance itself. Thank you Kadi. Mungkin tadi disampaikan tidak semua operasional hotel akan memiliki seorang dedicated person yang diassign sebagai seorang quality assurance gitu ya. End up-nya HR mau nggak mau, kadang-kadang seorang learning and development manager-nya akan diassign sebagai seorang quality champion ya. Kak Okta, katanya dari tim operator kita harus naikin voice sedikit Oke. supaya teman-teman bisa lebih clear gitu ya teman-teman ya. Oke. So jadi HR tidak hanya sebatas sebagai bagian dari proses rekrutmen, hiring, kemudian conduct training untuk associate yang baru bergabung atau misalnya sebagai bagian dari refresher session, tapi ada peranan penting juga saat kita sebagai seorang HR adalah sebagai seorang audit administrator. Kan? Familiar kan? Tadi Kak Kinan juga sempat bilang, Setuju tidak? gimana kayaknya kalau harus ngumpulin semua department heads untuk support kita untuk satu audit yang bisa dibilang lumrah sekarang. CHSE seperti itu, nggak cuma seorang HR-nya aja yang sibuk untuk ngumpulin data, nggak cuma seorang haji manajernya saja yang harus sibuk sana sini ngumpulin data, conduct classes dan segala macam, tapi kita juga harus menjadi bagian dari seorang administrator untuk sebuah audit tersebut, ya.